Demokrat menduga ada unsur politisasi dan kriminalisasi yang dilakukan negara untuk mengintervensi jabatan Lukas NMB sebagai Gubernur Papua. Apakah itu yang menjadi alasan Demokrat bersedia untuk memberikan bantuan hukum kepada kadernya Lukas NMB? Saya akan mengulasnya bersama dengan Wasekjen DPP Partai Demokrat ada Didik Mukrianto dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki yaitu Boyamin Saiman. Selamat malam Mas Didik, Mas Boyamin. Malam, Olivia. Mas Bonyamin. Baik, Mas Didi, kenapa AHY harus reaktif menyikapi kasus hukum Lukas NMB? Ya, perlu saya sampaikan bahwa partai kami, Partai Demokrat, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas AHY, bahwa Demokrat memegang teguh komitmen terkait dukungan kami sepenuhnya dalam penegakan hukum ini. Tentu dalam konteks ini termasuk di dalamnya kami menegakkan hukum dan tidak toleran terhadap korupsi gitu. Namun tentu kami juga berkepentingan bahwa penegakan hukum itu harus dilakukan secara adil gitu. Penegakan hukum harus dilakukan secara independen, transparan dan akuntabel. Bahkan kita juga menginginkan tentu kita semuanya bahwa penegakan hukum ini juga tidak boleh tebang pilih dan pandang bulu gitu. Nah, untuk itulah bahwa standing kami loud and clear bahwa Partai Demokrat mendukung sepenuhnya upaya atau proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK begitu. Nah, perlu saya tegaskan bahwa memang korupsi ini menjadi perhatian kami karena kami memang tegak lurus bagaimana kemudian Partai Demokrat menegakkan komitmen dan konsistensinya untuk zero toleran terhadap korupsi ini. Nah, jika pada saat ini kemudian ada anggapan bahwa kenapa ketum kami kemudian memberikan perhatian, satu dan lain hal karena ini juga kebetulan ketum kami memang sedang tidak ada berkegiatan di tempat lain. Nah, sama yang dilakukan oleh Ketua Umum kami, jika kemudian dihadapkan kepada posisi ada dugaan-dugaan korupsi yang melibatkan misalkan kader-kader kami yang lain yang terdahulu. Mas Didi, poinnya adalah Demokrat mendukung upaya pemberantasan korupsi, begitu ya yang Anda ingin tekankan. Kalau memang mendukung, kenapa harus memunculkan isu politisasi, kriminalisasi di balik kasusnya Lukas NMB? Itu juga disampaikan oleh Ketua Umum Anda. Ingat bahwa ini adalah pesan moral kepada bangsa ini juga harus disampaikan bahwa penegakan hukum seperti saya katakan tadi ya harus independen dan fokus kepada kepentingan hukumnya. Nah, pesan moral yang disampaikan Ketua Umum kami penegakan hukum untuk Lukas NMB tidak independen dan pesan moral agar penegakan hukum ini juga kepada kepentingan hukumnya. Karena apa? Bahwa ketika kita bicara kepentingan politik, kepentingan yang lain-lain di dalam perspektif yang lain, Demokrat punya pengalaman panjang begitu. Ada kepentingan politik apa? Dugaan Demokrat apa? Kepentingan politik yang seperti apa sih dalam kasus Lukas NMB ini? Mbak, perlu saya sampaikan, ini pesan moral, jangan sampai kemudian terjadi adanya politisasi di dalam penegakan hukum ini terhadap siapapun. Ini bukan hanya pesan moral ke Pak Lukas saja, kes Pak Lukas saja, tapi kepada siapapun begitu. Tapi kembali, jika kami sendiri Partai Demokrat merasakan bahwa di dalam perjalanan politik yang dilalui oleh Partai Demokrat ini, bahwa kami terus menjaga, kami terus membentengi kepentingan-kepentingan yang di luar jalur-jalur yang tidak sesungguhnya. Misalkan, jangan sampai kembali lagi bahwa ini ada upaya-upaya di luar kepentingan hukumnya. Pesan dan message kami loud and clear. Karena memang hukum harus dijaga independensinya. Itu yang ingin kami sampaikan sebenarnya pesan itu, Mbak. Baik, Mas Boyamin, bagaimana Maki melihat di tengah upaya penegakan hukum terhadap Lukas NMB muncul isu politisasi dan kriminalisasi? Bukan muncul ya, tapi memang dimunculkan. Apakah ini memang ada potensinya atau memang ini adalah upaya yang juga sengaja dimunculkan agar tidak menjadi terang proses hukumnya? Sebenarnya induknya ini kan Pak Paulus Waterpauw sebenarnya. Dan Pak Paulus Waterpauw itu sejak Mei 2022 sudah jadi pejabat gubernur Papua Barat. Jadi sebenarnya
sekarang tersangka Pak Lukas NMB di bulan Agustus itu sudah tidak terkait dengan isu-isu lama itu. Karena tidak mungkin Pak Paulus Waterpauw itu pengen jadi wagubnya Pak Lukas NMB lagi gitu. Apalagi cuma tinggal 1 tahun. Sementara PJ Gubernur itu bisa 2 tahun. Jadi sebenarnya sudah selesai urusan politik itu. Tapi memang begini, saya segaris dan sejalan dengan Pak AHY ketika pertama mendukung penegakan hukum secara adil. Kedua bahkan melakukan pencopotan terhadap Lukas NMB dinonaktifkan. Tapi disayangkan yang pernyataan ketiga itu seperti tidak ikhlas, bahasa saya begitu loh. Jadi dilepas kepalanya tapi dipegangi ekornya, atau istilah Jawa itu bendol buri. Jadi ini yang kemudian pernyataan Pak Agus AHY ini sudah bagus, tapi kemudian agak terkurangi dengan kalimat politisasi, membahas tentang juga dulu pasal 2, pasal 3 untuk Pak Lukas, tapi tiba-tiba menjadi pasal 11, 12 bergratifikasi tanpa pemeriksaan segala macam. Tapi prinsipnya saya yakin Pak AHY maupun Pak Didi itu masih percaya terhadap KPK. Nah, saya kadang-kadang kurang percaya, tapi cara saya menempuh dengan cara saya gugat pra peradilan kan itu. Atau ada yang melanggar kode etik, saya salurkan Dewan Pengawas. Jadi hal-hal yang demikianlah saya yakin sebenarnya Pak Didi pun masih percaya KPK. Karena Pak SBY 10 tahun itu memberikan dukungan penuh pada KPK, dan saya kira sampai sekarang Partai Demokrat pun tidak berkurang. Soal bahwa itu kesan istilahnya jangan dipolitisasi segala macam, ya kita anggap aja itu pesan moral umum lah, tidak ada kaitannya. Tapi memang masyarakat berhak menilai bahwa ini nampak bahwa Partai Demokrat kurang ikhlas sebenarnya. Betul tidak itu Mas Didi, Partai Demokrat kurang ikhlas? Di satu sisi mendukung upaya pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain memunculkan isu politisasi. Sebetulnya perlu kami sampaikan bahwa standing Partai Demokrat sejak dari awal, termasuk apa yang dilakukan oleh Pak SBY untuk menegakkan hukum ini secara transparan, kemudian memperkuat positioning penegak hukum sendiri, khususnya KPK, tidak perlu saya ceritakan. Bagaimana kemudian upaya dan ikhtiar ataupun bahkan sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang dilakukan Pak SBY sudah loud and clear. Demikian juga Demokrat juga tidak melindungi siapapun jika ada kader-kadernya yang berpotensi terkena persoalan yang merugikan negara ini. Nah, artinya apa? Bahwa kami sepenuhnya mempercayakan apa yang dilakukan KPK atau penegak hukum lainnya. Namun hati-hati bahwa penegakan hukum itu juga perlu adanya check and balances. Perlu pengawasan kita semuanya. Perlu pengawalan kita semuanya agar dipastikan jangan sampai ada penumpang-penumpang gelap yang kemudian mewarnai penegakan hukum ini. Nah, dalam konteks inilah tentu kita juga berkepentingan kepada penegakan hukum ini jangan sampai ada potensi masuknya intervensi-intervensi yang juga kemudian keluar dari basis kepentingan hukumnya itu. Sekali lagi yang ingin katakan bahwa Demokrat sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan oleh KPK ini, namun sekali lagi kami katakan bahwa penegakan hukumnya ini juga harus adil. Penegakan hukumnya ini tidak boleh pick and choose. Penegakan hukumnya ini juga harus memegang teguh prinsip-prinsip penegakan hukum itu sendiri. Gitu. Baik, Mas Didi tadi Anda menyinggung soal jangan sampai ada penumpang gelap ya. Boleh ditanggapi oleh Maki nantinya memangnya siapa sih yang berpotensi menjadi penumpang gelap dalam kasus Lukas NMB ini? Kami akan kembali mengulasnya pemirsa sesaat lagi. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa masih bersama dengan ada Wasekjen DPP Partai Demokrat, Mas Didi dan juga Koordinator Maki Boyamin. Mas Boyamin tadi Mas Didi mengatakan intinya Demokrat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, tapi banyak mengingatkan sampai mengingatkan ada potensi penumpang gelap. Menurut Anda, apakah mengingatkan warning-warning seperti itu sebetulnya tujuannya untuk mengaburkan perkara hukum yang sebetulnya? Ya boleh dimaknai begitu gitu loh, karena saya menganggapnya kalau dukungan ya cukup dukungan titik gitu aja. Kan ketika tambah-tambahan akhirnya masyarakat membacanya yang tambahan-tambahan itu tadi mengaburkan pesan yang hendak disampaikan Pak AHY juga gitu. Dan ini boleh dimaknai ini seakan-akan memberikan pesan bahwa kasus hukum Pak Lukas itu kriminalisasi politik. Dan saya punya pengalaman banyak kan, pernah membela Pak Antasari Azhar zaman
pemerintahan presidennya Pak SBY, banyak orang menganggap itu kriminalisasi. Tapi saya contohkan waktu itu kita berjuang di hukum, kita patuhi hukum gitu. Jadi sudahlah itu. Dan mungkin ada juga kalau boleh menganalisa begitu, Anas Urbaningrum itu kata orang gitu sangat didorong supaya segera masuk KPK gitu, karena Partai Demokratnya segera akan diambil alih oleh keluarga gitu. Ada yang analisa gitu juga kan, itu artinya posisi inilah kemudian menjadi akhirnya menjadi berkembang sekarang menjadi isu politisasi mengalahkan proses penegakan hukum. Dan inilah saya ingin kembalikan ke rel. Kalau toh saya sebagai penumpang gelap, saya akui penumpang gelap, yaitu untuk mengembalikan ke relnya. Maka terpaksa kemarin saya ketika ini seakan-akan proses KPK diserang begitu beberapa sebelumnya, ya maka saya terpaksa bahasa saya itu membuka hal-hal yang sifatnya sebenarnya agak privat, itu main judi di kasino, di bandara, berjalan dengan temannya, atau kemudian bagaimana privat jet, termasuk sebenarnya yang saya temukan di Australia, dan hari ini saya temukan klaim tambang itu ternyata hoax menurut saya, karena tidak ada izin tambang apapun di Tolikara. Jadi kalau toh itu dianggap penghasilannya Pak Lukas itu kaya raya itu dari tambangnya aja belum beroperasional, izinnya aja nggak ada kan. Jadi ini sehingga saya ikhtiar saya mendukung KPK yang kadang-kadang juga saya hajar supaya KPK benar. Mari Pak Didi, kita KPK kawal bersama-sama, kita dukung bersama-sama, termasuk saya berharap sebenarnya Pak AHY kemarin memberikan statement himbauan kepada Pak Lukas NMB untuk mematuhi hukum dan segera mendatangi KPK, sebagaimana dulu Pak Erlangga Hartarto menghimbau Aziz Samsudin atau oleh ketua umum partai yang lainnya gitu. Jadi ini kalau pengen melengkapi, saya berharap Pak AHY atau Pak SBY sebagai sesepuh atau sebagai yang ditokohkan di Demokrat memberikan himbauan kepada Pak Lukas NMB untuk segera mendatangi KPK. Demikian Pak Kasih, Pak Didi. Oke, jadi daripada tudingan-tudingan kosong, mendingan kembalikan ke relnya, kembalikan ke jalur hukumnya. Apakah Demokrat sudah berkomunikasi dengan Lukas NMB untuk mendorong supaya Lukas NMB memenuhi panggilan KPK? Ya, kembali kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Mas AHY kemarin tentu juga berdasarkan komunikasi yang dilakukan oleh Mas Ketum kepada Pak Lukas, meskipun sudah dilakukan lama, namun alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan keterbatasan komunikasi yang ada, sehingga kami bisa loud and clear untuk menyampaikan standing sikap kami begitu. Nah, dalam keterkaitan itulah bahwa menghormati due process of law, kemudian menghormati rule of law ini memang menjadi sebuah standing yang tidak bisa dinafikan oleh siapapun, termasuk itulah komitmen Partai Demokrat, dan kami menyadari betul bahwa penegakan hukum itu sangat terukur begitu. Jadi tentu penegakan hukum yang terukur ini penting untuk kita kawal bersama, dan tentu saya juga sepaham dengan Bang Bonyamin tadi bahwa penegakan hukum ini harus kita kawal bersama. Itulah pesan yang ingin kami sampaikan kepada publik, yang ingin kami sampaikan kepada siapapun. Kepentingan penegakan hukum tegak lurus pada kepentingan atau penegakan hukumnya sendiri. Jangan sampai ada kepentingan lain yang menjadi nuansa lain di dalam penegakan hukum ini, termasuk di dalamnya adalah isu-isu. Kami tidak ingin menggeser isu penegakan hukumnya. Loud and clear. Kami mendukung jadi maksudnya gimana nih Mas Didi mengawal proses hukumnya? Pertanyaan saya tadi kan, apakah Demokrat sudah mendorong Lukas NMB untuk memenuhi panggilan KPK? Loh, sangat clear. Dengan yang kami lakukan inilah bahwa kami memberikan kesempatan kepada Pak Lukas untuk menghadapi persoalan hukumnya, kemudian menonaktifkan, mengganti PLT dengan Pak Wilmandik. Inilah komitmen dan komunikasi yang kami lakukan. Tidak mungkin kemudian kami mengambil sikap tanpa melalui sebuah komunikasi atau tanpa melalui sebuah keinginan kami agar proses hukum ini segera bisa berjalan dengan baik, dan kemudian tidak ada lagi kemudian isu-isu yang kemudian dihubungkan dengan kondisi ini, kan gitu. Baik, berarti Demokrat sudah minta Lukas untuk mengikuti proses hukum di KPK ya? Itu clear ya, Mas? Loud and clear. Tolong dibaca satu persatu secara utuh apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami. Begitu. Oke, berarti jawabannya iya. Clear begitu saja. Oke, terakhir Mas Boyamin, jadi supaya ini tidak terus bergulir, berpanjang-panjang ya,
Apa yang harus dilakukan? Apakah KPK harus melakukan jemput paksa atau supaya meminimalisasi potensi gesekan yang terjadi, Lukas NMB-nya yang harus berjiwa besar memenuhi panggilan KPK atau mempersilahkan KPK untuk memeriksa dirinya di Papua? Ya, kalau memeriksa dirinya di Papua nampak kurang elok. Kesannya KPK menjadi tidak berwibawa diatur-atur tersangka. Padahal dulu zaman Pak Soeharto sakit aja juga diproses sampai terdakwa di pengadilan. Baru setelah diketahui sakit maka sidangnya dihentikan dan meminta disembuhkan oleh negara. Itu Pak Soeharto aja begitu gitu. Lah, sekarang apa bedanya dengan Pak Lukas NMB ini sebagai warga negara harus patuh itu. Saya menghimbau Pak Lukas NMB untuk patuh segera mendatangi KPK. Karena ini semua sama-sama menjaga kehormatan hukum. Dan juga Pak Lukas NMB apapun gubernur pernah disumpah pakai kitab suci akan menjalankan undang-undang. Dan apapun Pak Lukas sekarang itu masih gubernur. Tolonglah berikan teladan yang baik, patuh hukum dengan datang ke KPK. Atau paling tidak kooperatif menerima dokter independen dan kemudian dirawat di mana. Kalau sakit kok tidak dirawat, itu kan satu pertanyaan lagi dari masyarakat. Jadi menurut saya ini KPK ya paling utama menurut saya ya lakukan jemput paksa. Soal waktunya kapan kita serahkan penuhnya lah. Karena memang dipanggil sudah 2 kali tidak datang dengan alasan sakit, tapi menurut KPK sebagaimana penjelasannya kan tidak cukup alasan itu. Jadi ya apapun ini harus ditempuh. Soal kapan waktunya, melihat situasi kondisi atau apa, bagaimana kerjasama dengan TNI Polri, silahkanlah kita percayakan sepenuhnya kepada KPK. Makasih Silvia. Baik, terima kasih Mas Boyamin dan juga Mas Didi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.